Satpam itu dicarikan orang yang tidak muslim. Jadi satpam itu bisa tetap Jumatan caranya piye? Rakaat kedua ada yang mufarokoh satu saja. Jadi satpamnya loro, siji salah dhisik. Rakaat kedua mufarokoh, ndang salam, bar salam. Dia ndang ganti njogo, satpam sing iki dadi masuk. Ora satpam awakmu biasa. Aku lek wis garek siji ra Jumatan, Pak. Kene kok. Gimangan langsung putus asa. Mas Tuki Semayanan kan berarti boleh ya? Angsal. Lek ngono sesuk njajal ae ditepraktekne. Lho saya satpam. Lah nggih, wong petang kula kok Jumatan sik, engko lek rakaat keloro mlebu wong siji. Ngoten iki kula sing madosi itu maksimalnya sampai berapa? Kula permasalahane lek niki kabeh praktek dadi siji. Niki sing dalan Jumate. Terkait Pak, ujung mustautin malah ya. Lah kan ya Apa kayak kamera? Dhewe melok sing wis nang kono sah Jumatane terus mari ngono ngesro awake ora ngesro. Kan yang ngesro jelas kleru. Praktek ning yo Mbak. Ganggu konsene kancane. Lho, solusi nek celondak kuwi Ilmu iki melu osane. Tenan, solusi nek celondak kuwi kok salate. Mergo saya mundur ngene. Tinggalan mulai. Dibahas nih lho. Wataji pengalaman ja'abat daruku isaniyah niatul jum'ati ngal asah wa in kanat adzuhru hiya lazimah lahu. Dan wajib bagi orang yang hadir setelah rukuk keduanya imam untuk niat sholat Jumat menurut kaul yang asah, walaupun nanti ketika melakukan rokaatnya itu tetap dengan rokaat zuhur. Yang wajib dia lakukan zuhur, Jumatannya dianggap tidak sah karena dia tidak sama sekali mendapatkan rokaat. Mergo niki tekone sabare ruku imam berarti imam wis tangi. Intinya niatnya tetap Niat sholat zuhur ke Jumat tapi praktek ke zuhur. menawi niatnya sholat zuhur di Niki dengan tapi enten. Wakila tajuzu niatul zuhri. Wa aftabihi al-Bulkini wa atol al-kalama fihi. Tapi sayangnya itu rada duwa pembahasannya. Imam Bulkini menganggap memperbolehkan niat langsung niat sholat zuhur. Dan Imam Bulkini tapi membahas secara panjang kali lebar masalah oleh niat zuhur. Dengan sinause berarti dengan niat sholat zuhur. Ngaji ning Imam Bulkini. Kemudian ngeten Pak, kenapa kok kudu tanggal niat Jumat itu tadi? Alasannya ngeten. Li anal yaksa, putus asa dari menemukan sholat Jumat itu tidak hasil kecuali setelah salamnya imam. Karena apa? Iqtiyat tadakar terkadang imam itu kelingan nek dia pernah meninggalkan rukun. Maka otomatis kan imam akan menambahi satu rakaat. Dengan karena itu masbuk itu malah bisa menemukan Jumatan. Malih ora luhuran. Sopo ngerti imame kok Jadi ana sing lek wayah telat rukuk dongane imame lali. Enek rukune sing kliwatan akhire nambahi sak rakaat. entok neh. Nah, entuk nek balik loro baru ora papat. Ngoten lho. Lek niat zuhur ini termasuk maksiat ora iki? Masih ada boleh wakil lata juzu Ora nek 40 yo langsung luhuran ae yo kena dong kan. Lek tanggane ya nek Lafat malah nganjurin ora usah langsung luhuran. Mbah. Ora 40 padahal tanggane ya nek Jumatan sing akeh wonge ngono terus piye? Lah Matane padahal yo mek jarake 2 meter. Nggih, 2 meter. 2 meter jelas saingan imam kuwi. Kon salah sini pun. Wasaniha wuqu'uha bi arba'ina mimman tanhaqidu bihimul jum'ah walau mardo wa minhumul imam. Yang kedua adalah pelaksanaan sholat Jumat itu harus orang 40 dari orang-orang yang dianggap bisa mengesahkan sholat Jumat tersebut. Walaupun orang yang mengesahkan itu dalam kondisi sakit, berarti makdur nih aslinya wong-wong sing nek udur, tapi berhubung dhek panggahnyang, maka dia tetap bisa ngesahne mergo dhek termasuk mustautin contohnya. Tapi loro. Tapi wis kadung neng masjid, lek urung budal nang masjid niku ora
wajib mergo udzur, tapi lek wis nang masjid wajib nutup ning Jumatan ketika ba'da zawal. Niku kalimatnya. Terus walau mardo wa minhum al-imam. Dan termasuk 40 itu adalah imam. Cuma ini jumlah yang ini riskan sekali menyamari ya 40 bisa imame. Ada potensi batalnya kok biasa nopo-nopo bahwa akhirnya kan tapi pancen niki kaitannya aturan-aturan yang baku pokoknya minimal 40 ya pokoknya diomongnya ngoten walaupun yang datang di antara 40 itu adalah orang-orang yang makdzur yang seharusnya tidak wajib Jumatan tapi karena dia sudah datang setelah Zawal, setelah waktu zuhur maka dia akhirnya wajib Jumatan dan dia tergolong orang yang bisa mengesahkan Jumatan di situ dan termasuk imamnya kuwi mlebu bilangan 40. Pun walau kanu arba'in nafaqat wa fihim ummiyun wahidun aw aktsara qasara fi ta'allumi lam tasika jama' jum'atuhum li butlani salatihi bayang kusuna. Dan jika jumlah 40 dari jamaah Jumat tersebut itu hanya 40 itu saja. Kemudian di antara 40 itu ada yang ummi. Ummi itu tidak bisa apa nih, Fatihah. tidak bisa membaca Fatihah, mana dari aneh bahasa Arab juga. Mau baca cakap ya ora muni blas nggih enten eleke nomor salah e. Nah, Berarti ini bahwa orang yang Fatihahnya tidak bukan tete sempurna. mau Qur'ane. Ya lah, kalau bener tapi Fatihah enggak bener. Ojo Quran tak Fatihah. Balik Quran juga lah Fatihah. Quran to, Pak. Fatihah rukun. Orang Lah itu masuk Quran. Lah, Iki urusannya Fatihah lah ini. Fatihah iki. Jadi ketika di antara 40 itu jumlahnya pas ke 40. Bila salah satu nepi di antara 40 orang itu ada orang yang tidak Sing bisa dicopet enggak menyempurnakan nyambung. Fatihah, nggih. Yang Saleh dia itu juga tidak mau belajar membaca Fatihah, maka hukumnya tidak sah Jumatannya keseluruhan orang 40 tersebut. Karena apa? Karena salah satu dari orang 40 itu adalah orang-orang yang batal sholatnya. Karena Fatihahnya tidak bisa dibaca dengan sempurna. Kayak kusuna maka jumlah 40 itu menjadi berkurang. Ketika ummine siji berarti ya garek 39, lah ummine loro garek 38, ora sida 40. Umi kabeh. Rasa Jumatan. Lho, umi kabeh malah ora di Jumatan wedok kabeh kuwi. Berarti lah umi kabeh ora nek jahate blas. Terus Mbah Kiai tonggoku mboten. amma dalam yukasir al-ummi fi ta'allum fatasihu al-jum'atu kama jazama bihi syaikhuna fi syarh khayil ubab wal irsyad tabaan lima jazama bihi syaihuhu fi syarhir raud. Adapun jika si ummi atau orang yang tidak bisa membaca Fatihah tersebut dia tidak sembrono, dia mau thalabul ilmi, dia mau belajar, maka hukumnya sholat Jumat di situ semua sah. Sholat Jumatnya orang 40 itu sah semua, seperti halnya yang ditetapkan oleh guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam dua syarah kitabnya, yaitu syarah kitab Al-Ubab dan syarah kitab Al-Irsyad, yang keduanya itu mengikuti gurunya lagi, yaitu di dalam kitab syarahnya kitab Raud, yaitu siapa ini? Syekh Zakaria Al-Ansari. Sumaqala fi syarhil minhaj. Kemudian siapa ini? Syekh apa ini? Ini apa ta'alum dia ta'alum. Lek gelem ta'alum, ora pepeko, dhek gelem belajar, Tapi sing panggah umi, tapi maka maka hukumnya tetap napa denger iki fatasihul jum'atu. Tapi lek umine mergo lunga pepeko belajar. lunga, maka hukumnya ora sah Jumatane kabeh. Belajar tapi ra iso Pak Umi ya. Bangga umi. Masa. Ya ora iso Bang umi kok gak jenenge. Wis rumus pisan. Lek iso ora sida umi. Panggah umi tapi aman, bos gelem belajar.
Sumakola bisa belajar belajar pasti. Ini saya Zakaria berarti ya. Sumakola ini. Bal Fisakir itu loh. Kemudian saya Zakaria itu Saya kunang. Syekhuna berarti Ibnu Hajar al-Haytami berarti Bangga. Kemudian guru kami juga berpendapat di dalam kitabnya Syarah Al-Minhaj la farqahunna baina yuqassiral ummiyu bita'allum wa alla yuqassira. Tidak ada bedanya. Pendapat yang kedua nih. Pendapat yang kedua yaitu tidak ada bedanya antara dia itu ceroboh ataupun tidak ceroboh di dalam mencari ilmunya si ummi tersebut. Baik itu gelem tolabul ilmi atau ora pokok pangga ummi niki pangga berarti tasiku nomor mboten niki. Nah niki sing perlu dibahas. Niki tasiku napa lam tasika niki. Lah pendapatnya saya kuna sing sarkino. Padahal sing awal mau kan sah. Pak. Lah niku kan mboten ada bedanya toh. Ya Berarti ndak sing iya. antara sing taklum dan tidak taklum kan Nah, disamakan. iki kalimatnya sah apa ora maksudnya sah ora? ada misi hadir Jum'ah. Oh, ngaji ekstrem ekstrem gitu. berarti Ibnu Hajar al-Haytami sendiri juga punya dua pendapat berarti. Ketika mengikuti gurunya itu sah ketika orang pepeko. Tapi Khusus nek Jumat tok. nggih khusus Nek Jumat. sholat lain ya tetap ditafsir. Enggak masalah. Nggih. kaitannya Jumatan juga. jadi sah atau tidak sah? Kalau sholat lain ditafsir lek dhek sempat apa dhek sing belajar ya mung iso sah, lek tidak ya bakal mboten sah. Nggih. Khusus Jumat ini ada diskon. Nggih. Menurut Syekh niki. Nggih. Kan berarti sah. Nggih. Tapi lah sing keri iki malah baik kok atau ndak bangga ndak sah ya. Ya makane lek sing awal mau jazama krono tabaan Yeah. Syekh Zakaria Al-Ansori, tapi pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri yang murni pendapatnya ora enek bedane antarane wong kuwi gelem tolabul ilmi utawa ora pokok ummi tidak masuk pada qatul Jum'ah. Ora tanakis, ora sah matane bahkan karena dia tidak diiktibar sebagai orang yang sempurna bisa menyempurnakan Jumatan. Bisa mengesahkan Jumat di situ. Walaupun Jumatane dhewe sah lho nggih. Niku lak umi mangga. Jumatane dhewe. Jumatane dhewe ketika dia di luar jumlah itu kan sah tuh mangga. Lho pancen sare kulo. Ngoten lho. Cuma dia tidak ikut Orang ngesakne. orang ngesahne ngoten. Lah rumiyin kula Ya, ini kemutan masalah pakai masjid keng Ada Grebo misi sekilo. hadir Jum'ah ila karena fihim umi. Kasusnya di situ umi masuk dalam hitungan. Lah nggih. Nah, untuk Nggih, sahnya dia mestinya lek Perbandingannya kali sini dia tetap sah. tetep sah. Saya ngadapi kan to. Apa wahtaroza bihi an ghairil jum'ah minas sholawat fa innahu yufassilu fihi baina ayyukasira fa la yasihu minhu wa baina ala yukasira fa yasihu minhu. Lek perbandingannya kali ini kan umumnya lek dia nggak belum belajar untuk sholat tadi maka nggak sah. Nggak sah. Berarti lek Jumatan dia iso sah masih umi, masih Iya. dia nggak belum belajar. Nggih. Tapi bagi Perbandingan ini dirinya, loh. bagi dirinya Tapi- sendiri. Tapi Bagi ketika dirinya plus untuk lain. mengesahkan Oh, masa wis kok ngono sing ndi wi? Anu acuane jenengan. kan ya tentu lafal kohuna ai fi adami sihhatil jum'ah idza kana fihim ummi. Nggih. Wahtaroza bihi an ghairil jum'ah minas sholawat fa innahu yufassilu fihi baina ayyukasira fa la yasihu minhu wa baina ala yukasira fa yasihu minhu. Kan umi di depan di Diperinci. ya, ketika dia memang belum belajar ya sholat kemudian iso sah, tidak apa Tidak bisa sah. tidak sah. Ketika ini dibandingkan dengan napa jenenge lafal kohuna ini berarti dia ya sholatnya sah gitu. Nggih. Masih ada yang Ora iso ngesahne. Cek. 90. Betul Pak Lafarko kok malah sah? Napa nih? Pak Lafarko bena apa? Dan ya, Dan kan kalau- Pak, lek sholat Bena fardu, ayukosiro karo Nggih. ala ayukosiro. lek sholat fardu itu kan menurut ini tadi itu diperinci. Sing awal mau. ngoten toh. Wes Nah, sepakat untuk aku di ini. sini menurut saya ini saya bedakan nggak ada perincian di dalam baik dia itu umi gelem belajar atau tidak belajar itu tetap sah Jumatnya. Otomatis ketika dia sah Jumatnya kok jumlahnya 40 kan malah mengesahkan kabeh ya. Yang penting mustahil makanya untuk akhirnya intinya.
Lah iku soalnya ini lho, Pak. Kesimpulannya wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin intah iki lho. Lah kuwi lho. Itu nih. Lah perbedaannya ini tidak terlalu kuat kok akhirnya mulane. Lah yo iku malah ketika ndak dibedakan iki malah iki akhirnya sama dengannya sah apa mboten iki sing garis dhewe iki. Kelihatannya mempermudah untuk memahami bahwasannya Sama dengannya sah apa mboten iki. Akhirnya Dari mana sampai iso nyimpulne sah atau ndak Ada kata ikhtirosnya itu loh. Ikhtiros itu kan otomatis kebalikannya benar. Dikecualikan dijaga dari kasus ikhtiros ini yang diwi. Aku melanggar paling kewenang. Aku malah sing nganggep saya ghairu qawiyyin dulu kayaknya. Perbedaannya antara dia mau ngaji orang ngaji Pak Umi yuk ya. Maka tidak ada perbedaannya tidak kuat sama sekali. Makanya malah sah. Mergo apa? Sing gare ora kesane kan kupinge lho asline. Belajar kan Pak Umi deh. Makanya perbedaannya akhirnya tidak kuat. Iya, itaroja sing pundi niku. Niku lho. Nah, naik lho. Oh, napa? Kewenang. Ayo fi. Ai afi adami sihatil jum'ati teman iki idza kana fihim umyun. Nggih. Wah taroza bihi ngan goiril jum'ati minasawati fa innahu ipang Diperinci yufasiru bihi bana yuqassira fala yasihu minhu wa bana la yuqassira fa yasihu minhu. Terus Terus sholat biasa. Iki wis maklum lak salat biasa. Ayo lek Jumat berarti kan ora dikonok nih. Wal farqu bainahuma malam. Ayo. Ibu sih dibahas ya sholat saliyane Jumat lho ya. Heeh. Kuwi Wah, didane Jumat dicoba langsung. Lek Jumat malah langsung sah. Langsung sah piye to? Ya sakit tak jane kayak Pak Zeni. Ora tidak iso sah, lho. ya. Kalau Bisa saya dua. bakar satu disemeni lho sampean. Lah ngono. Sik to wal farqu bainahuma. Iki lho. Sik kalimat iki. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Lepas kau umi soalnya deh. Nah, ya kuwi karena itu terus karena Mbak Bakar Sato kita dijelaskan kalau hidroknya enggak qawi. Fi adami sihatil Jumat itu kan untuk Jumat yo rasa Ada dua potensi aja. Ada dua potensi. Malah Ghairu qawiyyin ini. ide melu saya Abu Bakar Sato sing jelas-jelas beliau tabar dan dawuh. Lagi masuk kula kan ngeten Pak. Itu juga bisa diarahkan ke sah ya. Iki lak sing ghairul Jumat. Kalimat tarozane iki. Sik kalimat tarozane iki. Bisa tidak sah ya bisa sah. Disemak bareng-bareng. Ya. Fi adami sihatil Jumat qauna ya. Fi adami sihatil Jumat ing dalam ora anane sae Jumat. Ngono mau rasane lho ida karena ing dalam ari kalane ana iku film ing dalam bilangan 4 sapa umiyun wong umi mau nek ngene lingkarane wong 40. Nggih. Wah taroza lan jabak wah taroza lan waktu rizal kena wah taroza lan jabak sapa ngebihi kelawan umi iki mau ngan ghairil jumati saking saliyane Jumat nyatane minas sholawati fa innahu ya yufassiru fihi ya ana yuqassira fala yasihu minhu la yuqassir ketika dia gegabah enggak belum belajar ya pangkat la yasihu ketika orang lho Tarozane lho. ini lho Pak Taroza iki ngene lho Pak Taroza iki mengecualikan Aslinya jadi awak iki disuruh nang kesane lho. Nek kok genah-genane malah ora nah itu kurang kesane Malah dulu kok genah-genane akan timbul mengesahkan. Ojo kok genah teman-teman. sampean ngene saiki tak terangnya sing gablak sampean Pak Tarozane ora sak waca. tak terangnya sing gablak ngene beda SM sampean gampang salahmu kok Jangan laken. iki lho ngan minas fa'in lagi yo Anu. fi Langsung mawon. iki lah dene Guna isyarat teng fi adami sirah tok to. Lah nggih. yo wis selesai kok kok Lah kok waca burine langsung iso sah. Lah iki lho iki kan sing Pak Zeni iki sak liyane Jumat ngono lho. Pak Zeni Lah untuk Jumat kan selesai karo saya Abu Bakar saya kok dijelasin kok malah sampean malah aku nerang mireng lo. Kowe lek sing nganggep aku rasa, pacane lu rasa, burine rasa kok waca. Iki ora. Aku malah main-main utekku malah. Ora sing Iki sing SMA awakku iki lho. Sing buri ora berpengaruh. Wong sing Ora berpengaruh apa diwaca? Lah iki
wong tak terangnya wis apa SM nih sampean. Ora berpengaruh Tapi kayak Pak, gitu aja. tapi Pak, sing Beda SM sampean gampang SM lah aku terangnya. sing Tak terangnya gamblang sampean Indonesia kok gak tanggapane ojo aku terangnya ngomong gojokane. Dan nerang ngomong. Bun, sejarah terus. Wes. Wong iki gur Wes, Evi Abbas wes, sing titik. jumlah selesai. Ngomongnya lesu lho Ya, sampe di kono terus. Aku lho yo ora Anak poro kadosane. Saya nesu saya keplak lho mesti. Aku meneng keplak yo ora males. Ya. Lesu gitu. Terus. Mari padha sing belajar karo sing apa. Walau nakosu, nggih jangan tak dosirin. Dari pakai lho tereng. Lah urung tak bacaan Iya, iki. Pun, lanjut, Ren. Walau nakosu fiha batalat au fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu'ila hala nafsihim li adami sima'ihim lahu. Maka jika bilangan 40 itu tadi ternyata berkurang, maka hukumnya batal Jumatannya atau berkurangnya ketika khutbah masih berlangsung. Maka rukun khutbah itu nanti akhirnya tidak bisa diperdengarkan kepada orang 40. Kan fu'ilah ala naksihim li adami sima'ihim, karena tidak ada orang yang mendengarkan tidak sampai orang 40. Padahal khutbah itu memperdengarkan khutbah itu hukumnya wajib bagi khatib. Lek diengkel-engkel mbok bengok-bengok kalau wong arek 40 kan yo pakai ra 40. Lah wong do turu. Hah? Enggak ngrungokne terus turu. aku ingin kan mulai lak khutbah ngene lho. Ini solusi nih ini. Ini bagi para khotib penting banget. Muale nang khutbah. Sik pas kae ndang rukune ndang disebutne saya wong rung keturun. Terus mungkin di khutbah kedua ndang diwaca sik rukun-rukune. Biasane bar disolawati wong-wong nganu. Wong-wong ngelekne, indang rukune ndang disebutne sik dadi wong-wong keturun wis aman karena rukune wis disebutne kabeh. Kecuali lah dongane umpung kok kari dhewe. Yo ora solo. Blas. Lah wong e yo kek teko yo sengato. Wis to, langsung rungak keturun. Urung. Wong-wong e teko kek isuk takir soalé. Ini berdasarkan apa Kuwi lah Jumatamu. penelitianku iki San. Penelitianku iki San. Ora solutif wis. Istiqrokku iki Ora San. solutif. Apa sing salah penake khatibe mumpung nek kupinge wong. Oh, alhamdulillah kabeh dibengi. Kuwi berlaku lek nang masjid kabupaten iki percaya. Nggih. Lek masjid kutho iki Ket awal dulu. Ket awal malah dulu malahan. Lek nang Saiki asine wae. Ukuran hasilnya tuh. wong lekas mlebu bar salat qobliyah Jumat langsung bismillah. Ya bismillah. Dinilai ibadah. Don. Soale sampai saking dene iki kok mesti kancaku ngrungokne kabeh. Ora aku sing ora ngrungokne aku tok kali. Don. Ya lek khotbah jengek-jengek ngono lagi dirungokne. Ya tongkate kuwi duwendokne. Fainatu qariban urfan jaza albina malam mamado. Maka jika yang pergi tadi segera kembali, Kabeh lho iki lunga kabeh. nggih. Jadi yo ora kok kabeh ngono ya ora. Aduh ora kabeh. Sosok yo dipatek iki bareng Ternyata wayah lunga ndang balik. Maka Maka Jumatannya tetap diteruskan boleh. Jazal bina ngalama mado, maka diperbolehkan tetap berlangsung. Tapi wa illa jika tidak segera kembali wajib al istinaf kanaksihim bainal khutbah wassalah lintifa'il muwala fihima. Maka jika ternyata yang pergi tadi tidak segera kembali ke tempatnya, maka harus istinaf atau memulai Jumatan lagi. Istinaf kan mulai Jumatan lagi loh. Jumatan itu kan khutbah makasih. Betul enggak? Niku koriban ini berapa? Nah ini sing mbok metoke anak monggo. Koriban itu berapa menit? Urfan. Iki koriban urfan terusan. Jane ngurban nek korban kan ya rong rakaat terus. Iya. Kanaksihim bainal khutbah wa shalah, seperti halnya berkurangnya seseorang arba'in tadi antara ketika khutbah dibaca dan sholat lintifa'il muwalati fihim, karena tidak mualahnya 40 orang tersebut
dalam rukun-rukunnya Yang wajib mualah. Yang wajib mualah. Lah koriban urukan itu pokok kurang dari 2 rakaat. Nomor rakaat. 5 rakaat. Akhaf. Ya akhaf mungkin. Rakaat. Rakaat sing enteng. Kira-kira. Sing kono. Ya sok jajal aku komah dimeniti. Niku relatif. Niku relatif tinggi perdebatan aku kok sak menit. Wis buat niku. Pun Paling melayu. Ya sing ukuran mejono to, Bro. ada satu cabangan masalah. Man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu fi ma fihi ahluhu wa maluhu. Sakit man ya. Nggih, orang mayo kek. Siapapun orang barang siapa yang mempunyai 2 rumah di 2 kota, berarti kan 2 kota yang berbeda barat Jumatnya. Kota lah, daerah lah benar. Ya, Kota daerah. sana kalau uang. Ya, di mana plak terus manut. Maka yang diperhitungkan yang diperhitungkan adalah di mana dia itu sering tinggal atau sering berdomisili di antara 2 tempat tersebut, dan di mana ahlinya dan hartanya itu lebih banyak di situ. Berarti siji wonge kerep nang endi, umpamane omahe nang pundi nang kabupaten karo nang kota misalnya, maka yang sering dihuni itu yang mana, maka itu yang menjadi balad Jum'ahnya, atau hartanya lebih banyak di mana, atau keluarganya lebih banyak di mana. Andai kan iqamahnya pas sama. Termasuk bojone luwih akeh barang ya. Napa niku? Nyai. Nggih iki kudune yang ngono iki. Lakone nyerempet-nyerempet iki, nyerempet wani iki. Hati-hati lho iki. Sing diusulne pang ngono ae. Wa in kana biwahidin ahlun wa bil akhar malun fi ma fihi ahluhu. Dan jika ternyata di satu balad itu yang banyak hartanya, sedang yang di balad yang lain itu adalah yang lebih banyak keluarganya, maka yang dipilih adalah yang dimenangkan adalah yang banyak ahlinya atau keluarganya berdomisili di situ. Fa ini stawaya fil kul fa bil mahallil ladzi huwa fihi halata iqamatil jum'ah. Maka jika di kedua tempat itu sama, maka podo-podo enek bojone. ya podo-podo enek ahline, podo-podo enek bojone kan manggone ya podo. Telung dina. Nggih ta. Lek bondone tawayan iki berarti ahlun karo anu nggih. Jadi ketika bondone karo ahline kuwi kok padha, berarti maka yang dipilih di mana dia itu lebih sering dia di tempat itu. Nek Tanjung Sari wis nek sengat. Di mana pas diselenggaranya waktu sholat Jumat itu kan. Maksudnya lebih banyak. Nggih. Akhirnya sing dimenangi Waktu JN. Oh, nggih. Berarti padha malah terserah niki. Pokoknya dia wayah Jumat niku manggenane nek ndi. Maka dia Baladul Jum'ahnya ya nek Cuman kok pas nek Pandanaro nek Pandanaro kok. Cuman nek Tanjung Sari nek Tanjung Sari. Deh. Iki ora menarik. Kalau jawabannya Pak Haji Sarianto itu Mboten. Iki ya lor kuwi ngimpi soalnya. Saterus ya. Iki gamblangnya apa sih? Iya. Sing mula tindak SM neh. Lor kuwi yo gitoh ya aja. Walatan akidu al-jum'atu bi'aqal lah min arba'ina khilafan di Abi Hanifah rahimahullahu taala. Watan akidu min dahu bi'arba'atin walau abidan au musafirin. Maka tidak sah hukumnya Jumatan itu dengan lebih sedikit dari 40 orang. Pendapat ini membedai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah berpendapat sah hukumnya menurut beliau Jumatan hanya dengan 4 orang saja, walaupun 4 orang itu semua adalah hamba sahaya ataupun orang-orang yang dalam sedang menjadi musafir, berarti bukan mustautin atau mukim. Wala yustaratu min dana Ibnu Sultan di komatiha, dan tidak disyaratkan menurut kami anu nggih Syafi'i ya,
adalah izin dari sultan untuk mendirikan Jumatan tersebut. Wala kaunu mahaliha misran, dan tidak disyaratkan pula keberadaan tempat mendirikan Jumat itu adalah sebuah kota. Khilafan lahu fihima, tapi ini membedai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah tetap mewajibkan izin sultan dan kaunu mahaliha misran. Walaupun syaratnya berupa paksa, tapi tetap iqamatuha biizni sultan dan kaunu mahalil jum'ah misran. Nggih. Lek iki mau 40 ketat, tapi ora ana kewajiban izin nang sultan utawa ora manggone sebuah kota, tapi lek Imam Abu Hanifah jumlahnya lebih ringan, hanya 4 orang sah, tapi harus ada izin sultan dan napa kaunu mahaliha misran. Ketempatan untuk Jumatan itu adalah sebuah kota. Berarti Ternyata tidak semudah yang sangat kita bayangkan, betul. dua-duanya ini teng kota Blitar. Maksudnya? Saya bisa menerapkan kaule Abu Hanifah. Iya. Kan Pak Haji arep ngedekne Pak Haji. Ya wis kowe Jumatan karo kowe Gus Noval sama. Nomor kabeh Kok kadar pokok rasa ra dosa ya. Cilik-cilik bae. Rong tangis. Wes kok, kowe sak sirmu iki jadi ngapura. wong papat pas wis. Ya, wis to bisa jajal. Lah sing cuek-cuek yo aja resiko. Wes Soalnya wis dadi kuburan rasa kita itu. ora kan Gus Nopal imamnya aman Gus enggak. Lah, nggih. Imamnya ngalim tenan. Imamnya aman, makmumnya kok akal. Soalnya Gus Nopal aku melu Gus moh, kira aku goblok kok melu aku. Ya kok Gus Nopal tuh akhirnya. Tapi kan Nah, belajar. enggak. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan tadi, gitu loh. Jadi syaratnya pinter kabeh gitu bae. Dadi anu lek sing ngedekne anu nyedek wali kota se. Nah, kudu. Izin lah niku sing Saiki kan Safiya. renek sultan to. Ya boleh wong sing jenenge sultan apa? Pak Sultan. Monggo. Eko sultan. Wah. Wes, nyala alamatnya Budi. Kalau yang becek. Apa iki? Anu. Nah, ini enak ya sih. Tapi Sip. sangat tersebut memang Jepang khususnya itu sudah memberikan sebuah aturan kriteria sehubungan dengan didirikannya sholat Jumat dengan persyaratan yang sudah disampaikan di ketentuan tersebut. Itu apa sudah mewakili daripada apa yang dimaksudkan dengan jalur ini. Nah, nggih. Maksudnya harus izin. Nggih, maksudnya sultan munggo Imam Hanafi apakah bisa diperwakilkan itu lho? Kan ngoten pertanyaan. Nek Jepang kan punya aturan. Lah nggih. Lek masjid Yang mengangkat yang seperti perwakilan itu yang masuk kan Syafi'i. Sedangkan Indah Hanafi, apakah perwakilan dari sultan itu akhirnya bisa bisa diiktibar? Itu kan ya kudu dibahas. Karena apa? Kita membedai itu harus yo kabeh ora megor jumlah itu. Makanya tadi iki ya kudu di hati-hati tenan wong iki kalimatnya binti sultan meguran terus. Niku syarat binti sultan apa enek kalimatnya atau orang-orang yang menjadi wakil sultan niku iso ora? Nah saiki FKUB begini. Oh, ini malah katulik barang kau. Oh. Niku lek dalam hal toleransi lho Ji. Lek syariate kan benten iki, teng syariat tok niki kalimatnya. tapi anu memang enek nang ibar liya enek ayane. Nek ibarat dorot wasarfihi lancarotu kutul sultan Jumat wala ibnu fiha kasal baca lakin takabu ibnu fiha. Masih orang sing Safiya ya sakjane sunah izin namanya. Ya, terus. Oh, salah sini pun. Wasuila al-bulkini ngan ahli koryatin laya belugu adaduhum arba'ina hal yusalluna al-jum'ah au awidhura. Kemudian Imam al-Bulkini di Suuli Berso ditanyakan kepada Imam al-Bulkini tentang
kondisi ahli Korea, ahli sebuah desa yang tidak sampai jumlahnya itu 40. Apakah mereka itu wajib melakukan sholat Jumat atau langsung melakukan zuhur? Fajaba rahimahullah, maka beliau menjawab yusalluna dzuhra ala mazhab Syafi'i. Imam Al-Bulkini menjawab, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i niku langsung sholat zuhur baik. Terus fakot ajaza jam'un minal ulama.